Halo semuanya teman-teman, kembali lagi kita jumpa di channel Sandra Salon. Nah, kali ini kita buat videonya yang full ya, permintaan dari subscriber kita dari Ibu Let's Go dari Jambi. Welcome Bunda, saya udah kasih nih video permintaannya. Nih, semoga ya Ibu itu nonton ya. Jangan bosan nontonnya teman-teman semuanya. Karena di sini saya mau berbagi, semuanya saya bagi ya, dari pengolesan obat sampai pencatokan sampai di pengeringan ya. Semoga teman-teman semuanya bisa dapat ya, bisa paham ya. Nah, ini rambutnya itu ikal tapi helainya tipis. Helainya tipis. Yang saya gunakan itu obat CBD yang resistan. Nah, sebelum teman-teman mau bertanya, saya udah kasih tahu ya, Kak, kenapa ya pakai yang resistan? Nah, dari dulu saya sudah memilih obat itu yang resistan dan itu untuk semua jenis rambut. Nah, di sini paham maksud saya ya. Satu obat bisa untuk semua rambut. Caranya seperti apa Kak Sandra? Nah, saya kasih tahu buat teman-teman karena di sini saya lihat banyak sekali yang bingung. Kalau yang ini rambutnya pakai yang normal, kalau pakai yang rambutnya seperti ini pakai resistan, kalau yang rambutnya bekas warna itu yang kayak mana-mana saya bingung gitu ya. Jadi waktu itu saya juga pernah ngalamin seperti itu, tapi di sini saya mau berbagi supaya teman-teman nggak bingung dan pusing lagi sama seperti pengalaman saya. Ini rambut si kawan ini dia kita olesin obat hanya sebatas tumbuh ya. Bagian yang smoothingnya itu tidak dikasih apa-apa. Jadi berhubung ini rambutnya yang smoothing ini kan helainya tipis. Nah, yang kita gunakan itu kan yang resistan. Nah, jadi kita pengolesan obatnya itu jangan kebanyakan. Kita kurangi dari rambut yang keribu. Nah, kalau ini kan cocoknya sebenarnya untuk rambut keribu, untuk rambut yang tebal-tebal helainya. Nah, tapi kenapa Kak Sandra pakai untuk rambut yang tipis? Nah, ini dia tipsnya. Kita pengolesannya merata dan jangan terlalu banyak. Jangan terlalu tebal ya, untuk menghindari rambut ngekrus. Nah, jadi kita angkat bagian pangkal, kita angkat ke atas supaya tidak kena sama pangkalnya ya. Seperti ini. Jadi obatnya itu kita olesin hanya sebatas yang tumbuh. Bekas yang smoothing di bagian bawah itu dari bekas saya 1 tahun lebih dia smoothing. Ini dia baru datang. Nah, teman-teman bisa bayangkan dia smoothing 1 tahun lebih ya. 1 tahun yang lalu, dan waktu itu kami rame dia smoothing ke sini dan ini dia baru datang. Rambutnya udah panjang, sudah sampai sebahu bagian yang tumbuh. Nah, pengolesan obatnya itu saya gunakan sampai yang tumbuh sampai sebahu. Bagian bawahnya saya biarkan saja. Saya nggak kasih masker, saya nggak kasih apa-apa. Biarkan aja. Nah, kenapa Kak Sandra? Ya, itu yang saya dapat secara otodidak. Karena dulu saya juga pengalaman sekali. Setiap pengolesan obat saya kasih masker di bawah. Terus saya smoothing. Pas smoothing itu obat yang kita oles di atas turun ke bawah. Akhirnya dia ngekrus gitu ya. Di situ saya belajar. Saya nggak mau lagi. Nah, saya coba untuk mengaplikasikan obat step 1 hanya sebatas yang tumbuh. Nah, kebanyakan customer yang belum pernah tahu seperti ini, mereka pasti bertanya, kok nggak ikut ya bagian bawah? Biasanya kan saya ikut. Nah, bagian smoothing itu pasti dikasih. Nah, kita jelaskan.
Nggak usah takut, buat para pemula nggak usah takut, kita kasih tahu aja. Nah, ini bagian rambut yang masih lurus tidak bisa kena obat step 1. Tapi kalau untuk step 2 dia tetap kena. Kenapa kak? Kok bisa? Biasanya kan saya 2 kali obat. Iya, makanya rambutnya berbulu, mengembang. Hasilnya tidak secantik yang kayak normal gitu. Rambut itu kayak ngekrus gitu dia kalau kita kasih obat sampai ke bawah. Nah, jadi kalau dia itu masih pertama kali smoothing, barulah kita kasih semua obat sampai ke bawah. Nah, kemarin juga ada yang bertanya. Jadi buat teman-teman semuanya, di sini akan saya tuntaskan ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Berhubung ini lama sekali, 47 menit. Jadi saya lampiaskan semua pertanyaan teman-teman yang tidak bisa saya jawab satu persatu. Nah, jadi ini rambutnya sudah di smoothing berkali-kali tapi rambutnya tidak rusak. Nah, buat teman-teman jangan skip ya, jangan di skip biar saya jelaskan semuanya. Kalau nggak sempat nonton, nah di skip dulu, nanti kalau ada waktu senggang ditonton, baru diperhatikan pelan-pelan. Nah, jadi buat teman-teman pemula yang mungkin ada yang mencoba-coba, ada yang memberanikan diri gitu, sebenarnya boleh dicoba, tapi dengan syarat saya kasih tips ya, saya kasih tips untuk para pemula. Kalau masih belum pernah di pengolesan obat atau masih kaku di pengolesan obat, jangan langsung obat yang beneran gitu ya. Maksudnya obat smoothing step 1 langsung kita cepluk ke rambut orang, jangan. Terus pakai apa dong Kak Sandra? Nah, itu kita uji coba dulu pakai conditioner. Ya, pakai conditioner. Kita usahakan dulu beli conditioner, kita coba-coba dulu ke rambut orang. Nah, kalau di situ kita udah pas seperti yang saya gunakan ini, nah baru beranilah kita mencoba obat smoothing step 1. Ya, buat para pemula saya yang masih bingung, yang masih kaku di smoothing, ya banyak saya lihat masih berani nggak berani tapi diberanikan gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu dulu buat teman-teman yang memang mau benar-benar serius di smoothing, yang memang benar-benar mau hasil yang bagus itu. Nah, ini diperhatikan. Ini obatnya bukan masalah pelit ya. Bukan masalah pelit, tapi masalah hasil, masalah kualitas. Ya. Karena obat yang saya gunakan itu resistan, bukan yang normal dan bukan yang untuk rambut yang sejenis yang lembut gitu. Nah, tapi yang keras, obatnya yang keras, jadi kita gunakan yang untuk khusus merata aja. Nah, jadi buat teman-teman yang tadi ya, yang pemula, uji coba dulu pakai conditioner, cara untuk parting rambut, belah rambut gitu. Nah, setelah itu dicuci, diulang-ulang sampai kita lancar ya, seperti itu ya. Saya kasih tahu buat para pemula yang memang benar-benar pengen sekali buka salon, menguji coba, nanti boleh di saya di Japri atau di follow IG saya. Nanti kalau yang memang benar-benar harus saya bantu, boleh saya bantu. Jangan sampai udah selesai udah rusak dulu baru cari saya gitu. Jadi karena kemarin juga saya dapat seperti itu ya, udah rusak baru ini cari cara perbaikan smoothing gagal mungkin ya. Jadi buat teman-teman pemula yang mungkin masih pengen tahu lebih lagi smoothing, itu perhatikan ini pelan-pelan. Nah, di sini saya sambil cerita kenapa, supaya teman-teman gak bosan nonton videonya. Sambil diperhatikan, jangan lihat cara saya ngomong tapi lihat cara kerjanya ya. Nih, ini pengolesan obatnya 10 menit. Ya, 10 menit harus selesai. Ya, ini pengaplikasiannya 10 menit harus selesai. Dan setelah 10 menit baru kita langsung, ini nggak ditunggu ya. Ini pengaplikasian. Pengolesannya, maaf. Pengolesannya ini dari pertama sampai selesai 10 menit. Nah, ini setelah kita udah selesai diaplikasikan,
langsung kita smoothing 2 jari tanpa menunggu ya, tanpa menunggu 10 menit enggak. Kita langsung smoothing. Nah, kenapa langsung di smoothing Kak Sandra? Kok enggak nunggu 10 menit, kok enggak nunggu 5 menit atau berapa menit? Nah, saya mau kasih tahu ya. Itu obat smoothing. Kalau kita biarkan 10 menit aja itu udah ngaret rambutnya. Udah kayak ngaret-ngaret gitu. Nah, kalau udah kering, udah nyerap dia, kita langsung smoothing 2 jari itu udah susah disisir. Apalagi sampai 20 menit, 30 menit itu udah susah disisir. Apalagi obatnya itu dikasih banyak-banyak. Lengket langsung rambutnya. Nah, sejak dari situ saya ubah lagi. Saya ubah lagi teknik saya sendiri. Dan ini yang saya gunakan, ini teknik saya. Bukan teknik orang lain dan bukan saya tiru-tiru. Dan enggak saya dapat dengan apa ya, imajinasi sendiri. Nah, ini kita koreksi hasil pengolesan obat kita yang tadi ya. Apakah ada yang ketinggalan, apa ada yang enggak merata. Ya, ini fungsinya kita sisir 2 jari, smoothing namanya ya. Nah, kita cek apakah ada yang enggak merata obatnya. Nih. Jadi bagian bawahnya itu begitu sampai di pengolesan obat sampai yang tumbuh langsung dilepas ya. Jangan sampai tangan kita ikut ke bawah bagian yang lurus. Ya, nah begini langsung lepas ya. Begitu sampai di bagian yang tumbuh langsung dilepas. Nanti kalau dia kena bagian bawah dia malah krus. Krus, dia keriting halus gitu ya. Itu jadi buat teman-teman pemula yang mungkin takut-takut nanti orangnya marah, customernya marah kalau rambutnya yang bagian bawah enggak di smoothing gitu, enggak dikasih obat. Nah, di sini saya mau kasih tahu juga buat teman-teman. Kemarin juga ada seperti itu, dia home service. Sejak saya buat YouTube sudah banyak ya yang berani buka sendiri, yang home service, yang melatih diri untuk berkarya. Nah, saya senang juga, saya semangat. Nah, di situ dia bertanya ke saya, "Kak, saya mau kasih obat dong sampai ke ujung." Nah, saya udah bilang, "Ya, kalau bisa jangan. Nanti dia malah krus." "Nggak mau dia, Kak. Kata customerku udah biasa dia kena rambutnya bagian yang bekas smoothing." Nah, oke. Ya udah terserah. Kalau memang dia yang minta, oke silahkan. Nah, setelah dia udah proses pengerjaannya itu, saya dikirimin foto itu rambutnya. Saya lihat hasilnya itu pasti bagian ujung itu bekas smoothing, pasti itu nanti krus gitu. Nah, akhirnya setelah 3 hari dia langsung kirim foto ke saya seperti yang saya bayangkan. Terus dia bilang, "Kak, bener loh yang kakak bilang itu hasilnya seperti ini." Iya, saya udah tahu hasilnya. Tapi ya kayak mana? Karena dia bilang customernya nggak mau. Nah, terus gimana dong Kak cara mengatasi yang seperti ini? Ya nggak bisa. Kalau udah ngekrus ya nggak bisa ya. Karena dia udah over. Ya udah over, obatnya udah over, pencatokannya udah over. Jadi dia udah, ibaratkan nasi itu udah nggak enak dimakan. Malah udah jadi bubur, udah enaknya dimakan pakai lontong gitu. Seperti itu ya. Masih bisa dimakan, tapi harus pakai lontong gitu teman-teman semuanya ya. Jadi kalau dibilangin contohnya rambut saya itu biasanya smoothing ikut bagian yang udah pernah di smoothing. Nah, kita jelaskan. Kita perlu menjelaskan. Nanti Kak, kalau saya kasih obatnya sampai ke bawah, hasilnya nanti ngekrus. Dia keriting halus sama seperti itu rambut jagung yang udah tua. Apa mau kakak itu rambutnya seperti itu? Nah, kalau dia bilang nggak mau, ya udah Kak, kita menghindari gitu ya. Kita menghindari supaya rambut kakak itu tidak seperti itu. Nah, kakak yakin aja deh kalau kita buat seperti itu pasti deh rambut kakak bagus. Nah, kalau itu kita jelaskan sama customer, dia pasti paham. Nah, kalau dia nggak paham-paham juga, ya silahkan dicoba. Nah, silahkan dicoba. Nanti tapi kita bilang nanti kalau rusak saya nggak tanggung jawab ya, karena saya udah jelaskan itu nggak boleh kena obat. Nah, terus begitu teman-teman subscriber yang kemarin, "Aduh Kak, ampun deh, aku nggak mau lagi deh," kata dia gitu. Ampun, dan sejak itu dia juga udah berhasil. Sudah lumayan sih, mereka udah pada berhasil. Yang udah WA kirim foto, ini caranya seperti apa Kak ngerjainnya, ini seperti apa Kak. Nah, sampai saya lupa nama-namanya.
Bahkan kemarin itu ada sampai 3 orang yang WA saya cara ngerjain rambut. Saya tanya obatnya pakai apa, pakai metrik. Nah kan sekarang itu orang suka metrik gitu ya. Tergantung kita sih, kalau kita udah paham di teknik itu aman-aman aja gitu. Kalau masalah merek obat itu sebenarnya nggak jadi masalah. Sekarang tergantung kita, kenyamanan kita, cara menggunakannya udah paham gitu. Tapi kalau menurutku kalau metrik itu harus posisi basah ya. Jadi ini dia teman-teman. Ini ya. Setelah udah selesai dismoting 2 jari, bagian yang lurus saya biarkan aja begitu. Nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih semprot-semprot, saya biarkan. Nah jadi nanti hasilnya itu memang bisa sama gitu. Nah kalau saya kasih bawah itu, bagian bawah itu nanti masker, pas smoothing dari atas itu otomatis obat yang itu pasti lengket di sisir, akhirnya kena lah gitu. Nah ini dia ya, 30 menit baru saya cuci. Nah dibilas sampai bersih ya, nggak pakai apa-apa, nggak pakai sampo, nggak pakai conditioner. Nah ini dia dikeringkan. Nah jadi udah hilang bengkok-bengkoknya, nggak berbulu ya teman-teman, nggak berbulu, nggak ngekrus. Nah di bagian bawah juga nggak ngekrus ya, lurus cantik. Nah gitu hasil yang step 1 itu ya, seperti ini. Bagian bawah amat masih bagus. Nah ini dia, tadinya kan rambutnya melengkung nggak teratur. Nah setelah dipencatokan step 1 dia sudah lumayan nih. Oke teman-teman, kita mau ke pencatokan ya. Nah kalau kita di pencatokan itu kita harus hati-hati. Yang saya gunakan itu panasnya suhunya itu 220. Nah saya memakai catok itu nggak terlalu kuat ditekan ya. Saya santai. Nah ini dia ya, sambil cerita ya teman-teman ya. Saya mau kasih tahu, memang benar-benar yang memang butuh ya, boleh ditonton terus ini. Ini kita parting dulu ya, parting, terus kita belah, kita luruskan mulai dari tengkuk sampai ke sebelah kiri, ke kanan itu harus rata lurus. Nah bagian bawah itu kita usahakan customer kita itu menunduk. Supaya apa? Supaya tidak kena kulit. Nah 1 ya, boleh teman-teman catat juga boleh. Bagian belakang itu kita harus angkat ke atas cara pencatokannya, bagian pangkalnya, supaya apa? Supaya tidak kena kulit. Nah nih saya mau kasih tahu lagi, saya mewakili teman-teman yang kemarin ya, Kak Sandra itu kok banyak ya pengambilannya. Ya itu memang banyak, tapi karena helainya tipis jadi kita harus sesuaikan. Panasnya suhunya 220. Nah kalau suhu panasnya itu 220 dan rambutnya itu helainya tipis, kita pengambilannya juga tipis, dia malah berbulu, malah ngekrus rambutnya. Ya dan kalau bisa dia searah seperti ini. Kita matangkan dulu sampai bagian yang kita kasih obat tadi. Ya, jadi supaya kita tidak terlalu lama proses pengerjaan smoothing. Ya. Nih kalau cara cepat mau smoothing ini aja ditiru. Nah, kita parting, kita belah harus lurus ya. Dari sisi sebelah kiri sampai sebelah kanan. Nah, ini ada lagi pertanyaan teman-teman kemarin. Kak Sandra, itu apakah giginya catokannya itu dicopot? Nah enggak dicopot. Kenapa dicopot Kak? Ya punya aku nyangkut-nyangkut, nah, narik-narik, menggigit. Nah itu kembali ke teknik kita. Kalau teknik kita itu salah, dia memang nyangkut. Ini catok saya udah bertahun-tahun loh. Saya nggak ada botakin itu giginya. Nah caranya seperti apa Kak menggunakannya supaya tidak menggigit? Nah kita itu harus penarikan rambut itu kencang. Seperti ini ya, nampaknya mah santai aja, kencang. Dan kalau bisa rambut bagian bawah itu helainya jangan ikut nyangkut-nyangkut. Nah pastikan kita parting rambut bagian atas sama bawah itu harus rata, sama gitu, lurus gitu ya. Jadi jangan nyangkut-nyangkut, yang bikin
yang bikin putus dan yang bikin narik-narik itu kita cara pengambilan rambut belum sama nih ya. Jadi jangan ikut-ikutan bagian rambut yang udah kita catok, yang di bawah sama yang di atas, akhirnya nyangkut sakit, akhirnya pasiennya customernya jerit-jerit. Nah kalau saya mah enggak, senyum-senyum, customernya senyum-senyum, enggak ngerasain apa-apa gitu. Padahal saya nyatok itu sampai ke kulit loh. Iya, sampai ke kulit saya nyatok. Nah jadi ini kita matangkan dulu sampai bagian yang kita kasih obat tadi. Nah bagian yang udah smoothing atau bagian yang di bawah tadi yang tidak kena obat itu kita catoknya itu hanya sekali aja turun ke bawah. Ya nanti bagian finishing baru kita sama-sama nyatoknya supaya dia nggak berbulu. Nah seperti ini ya, dia catok kita sama sisir catok itu harus nungging dia ke atas supaya nggak kena kulit, supaya nggak nyangkut-nyangkut, supaya nggak menggigit. Ya sayang dong, kita beli catok mahal-mahal masa dicopotin giginya nyangkut-nyangkut. Jadi semuanya itu sebenarnya kembali ke kita, ke teknik kita ya. Di pengelesan obat, di pengeringan juga harus benar-benar pengeringannya itu jangan sampai ada yang kusut. Ya jangan ada yang kusut, dia harus benar-benar ketika kita mencatok tanpa disisir dia udah bagus. Itu kalau saya. Nah kembali lagi ke pertanyaan teman-teman, Kak Sandra smoothing berapa jam ya? Kalau rambutnya helainya tipis seperti ini paling lama itu 2,5 jam. Ya 2,5 jam. Tapi kalau rambutnya lebat sekali dan tebal itu 4 jam. Nah itu ya buat teman-teman semuanya. Itu udah lebat dan udah tebal sekali itu. Udah ada 4 kali serambut yang saya kerjakan ini ya. Itu 4 jam. Kenapa bisa cepat Kak Sandra? Nah saya mau kasih tahu tipsnya. Coba kalian perhatikan saya kerja. Apakah saya ada melepaskan catok sama sisir catok atau jepit rambut? Tak ada kan? Semuanya saya pegang. Nah itu memakan waktu, itu sangat membuang waktu. Pas kita parting kita letakkan dulu catok, kita letakkan sisir catok, lalu kita parting, lalu setelah itu kita ambil lagi catok, kita belah lagi, kita letakkan lagi. Nah saya rasa itu makan waktu. Nah kalau bisa teman-teman pemula, coba deh cara saya mencatok seperti ini. Nah tanpa saya letakkan catok, tanpa saya letakkan sisir catok, nah, pelan-pelan aja ya teman-teman, searah ke bawah ya. Kalau bisa jangan digesek-gesek, kalau bisa jangan digosok-gosok. Nah begini partingnya teman. Nih saya udah lihatkan semua loh. Nih harus bisa, ini tangan kita kanan kiri itu harus bisa kerja sama yang baik. Nah tapi harus lurus ya guys, lurus, jangan ada yang nyangkut-nyangkut nanti sakit. Jadi di sini pun itu sangat memakan waktu. Ini saya kerjakan dari pengolesan obat sampai selesai di 1,5 jam. Ya ini 1,5 jam prosesnya, karena ini hanya sekali obat. Itu pun dia minta cepat sekali gitu ya, kurang cepat gitu. Tapi ya saya kan harus kerjanya harus profesional dong. Saya udah buat konten tapi hasilnya nggak bagus kan sama aja bohong. Nah ini ada lagi pertanyaan teman-teman. Kak Sandra itu setelah dikasih one step itu dikasih semprot-semprot ya. Saya nggak ada pernah semprot-semprot loh. Saya nggak tahu semprot-semprot itu apa gitu ya. Apa itu namanya, ada juga nano, saya nggak tahu tuh nano, saya nggak pernah pakai nano. Terus semprot-semprot, saya bingung itu semprot-semprot apa, tapi saya nggak ada pakai semprot-semprot ya. Cuman setelah selesai saya kasih vitamin rambut. Ya saya kasih vitamin rambut, tapi kita aplikasikannya itu dari ujung dulu ya, jangan langsung dari pangkal. Kenapa? Supaya tidak menumpuk ya dan kelihatannya jelek, melepek sekali. Nah seperti ini tekniknya bunda-bunda ya, ini anti gagal loh. Ini cara saya nggak ada edit loh guys, saya nggak ada edit, ini murni cara saya ngerjain. Cuman saya potong-potong aja supaya lebih enak ya.
Enggak, nanti kalau contohnya saya mau ngambil ini itu saya ambil, saya masukin semua ke video kan makan waktu gitu. Nah usahakan dia supaya nggak ada yang nyangkut-nyangkut. Kalau ada ini ambil lagi, nah jepit lagi gitu ya. Nah, itu yang bikin sakit nih. Nah kita jepitkan gitu loh teman-teman. Jangan udah tahu dia nggak rapi tapi masih dicatokin terus, dicatokin mulu ya, sakit, nyangkut, putus malah ya. Jadi gitu caranya supaya hasil smoothingnya itu nggak gagal lagi. Nah semoga teman-teman yang ikutin video ini nggak gagal lagi ya. Nah kalau contohnya masih kaku pakai sisir catok, diulang terus, diulang, jangan bosan belajar. Jangan bosan belajar, jangan malu bertanya. Kalau contohnya dibully sama teman-teman ya nggak jadi masalah. Itu kita nggak mau tahu. Kita yang penting aku mau pintar, aku mau bisa. Tuh, karena pernah juga saya tanya, kok nggak di komen di YouTube ya kak ya? Saya malu kak gitu. Jadi buat saya sih saya nggak malu, saya akan tetap support. Buat teman-teman pemula saya akan tetap support ya. Saya nggak bakalan ngejek, karena kenapa? Saya pernah mengalami seperti yang teman-teman alami gitu. Sebenarnya saya capek sekali sih. Belum lagi ini saya harus bikin video, belum lagi ngurus anak. Tapi demi apa, janji saya harus turutin gitu ya. Oke teman-teman, perhatikan ini. Nah, saya selalu lihat ya. Saya selalu lihat apakah ada yang nyangkut bagian bawah, bagian kanan kiri. Nah, dan orang yang pertama kali datang ke salon saya pasti dibilang, kok enak kali ya kakak ini nyatok, kok nggak sakit. Nah, biasanya orang yang udah keseringan sakit pasti kenapa kak, kena ya? Enggak. Nah kok kayak gitu kak, trauma, takut. Nah jadi di sini kita menghilangkan rasa trauma itu, kita juga harus bisa dong ya. Ini pelanggan saya aja, dia udah 1 tahun lebih dia datang lagi ke sini ya. Kenapa? Karena dia ngerasain hasil yang kita kerjakan. Nah kemarin juga aku ada customer tapi saya nggak sempat buat videonya juga, hatiku lagi galau kali ya. Pokoknya kalau mau buat konten itu mut-mutan, padahal ada yang mau kita buat videonya tapi aku pikir nanti judulnya apa gitu ya kan. Nah itu customer saya sekali obat, nah dia sekalian cat hitam. Nah ini juga pertanyaan, lupa saya pertanyaan siapa, tapi ada yang bertanya seperti itu, Kak Sandra kalau sekali obat terus dia cat itu kayak gimana prosesnya? Nah kalau yang saya lakukan ya, saya nggak tiru orang. Kalau contohnya dia cat hitam, saya kasih dulu obat step 1. Nah setelah selesai saya cuci, saya keringkan, lalu saya cat hitam rambutnya. Setelah itu baru kita cuci, keringkan, baru catok. Nah nyatoknya itu sebenarnya harus matang juga ya, harus seperti smoothing pada umumnya. Nah itu kalau cat hitam. Terus kalau cat warna kayak mana Kak Sandra? Nah cat warna juga seperti itu saya lakukannya. Itu kita oles dulu obatnya, setelah itu 30 menit baru kita cuci. Setelah 30 menit kita cuci, kita keringkan, lalu itu dikeringkan ya, lalu kita cat warna. Kalau contohnya dia highlight pun, kalau contohnya dia itu warna merah maron atau apa segala macam warna, tuh saya lakukan seperti itu. Nah setelah udah kelihatan warnanya, udah pas warnanya sama customernya, barulah saya cuci. Nah setelah cuci kita keringkan, catok lagi itu ya. Jadi itu aku lupa itu pertanyaan siapa, tapi itu kemarin ada. Semoga teman-teman yang mungkin bingung di situ bisa ya terjawab ya. Nah ini saya mau kasih tahu lagi, bagian atas itu untuk smoothing ini, pencatokan itu harus tegap ya, tegap. Sisirnya tegap ke atas, catoknya juga tegap. Kenapa seperti itu? Supaya tidak kendor rambutnya. Kalau kendor hasilnya nggak licin, hasilnya nggak jatuh. Hasilnya itu nggak kayak rambut normal gitu. Nah, nanti bisa-bisa aja kaku.
Nih, tarik tegap ke atas. Ya, tegap, catoknya juga tegap. Sisirnya juga tegap supaya dapat sama pangkal-pangkalnya. Supaya nanti nggak terjadi rambut yang putus-putus. Nah, sesudah kita udah ngerasain matang, baru kita turunkan pelan. Seperti itu ya teman-temannya. Semoga bisa dapat ya. Yang belum dapat tetap semangat. Pasti bisa. Nih, ditarik ke atas. Dan ini smoothing anti gagal. Oke. Usahakan dia matang sampai bagian yang kita kasih obat tadi ya. Ini hanya sekali obat. Setelah udah selesai, saya catok, baru kita finishing. Nah ini ya teman-teman, ini bagian atas, usahakan ya tegap ke atas. Kalau yang belum bisa tetap dicoba. Kalau yang udah bisa, bantu komen di bawah udah berhasil atau belum. Nah seperti itu ya teman-temannya. Nah semoga sukses, sehat buat teman-teman semuanya. Itu pelan-pelan aja turun ke bawah ya, supaya hasilnya itu bagus. Nah bagian kuping nih, ini bagian kuping ini kebanyakan orang sensitif di sini. Gimana cara pengambilannya Kak Sandra bagian kuping supaya nggak kena kuping? Nah kita ambil rambutnya, kita masukkan sisir sampai ke pangkalnya itu loh, sisirnya itu langsung ke pangkal ya, langsung ke pangkal. Nah sesudah itu kita angkat ke atas tinggi. Nah itu untuk menghindari kena kulit kepala. Tegap diangkat ke atas ya. Nah sekalipun itu contohnya panas, tapi dia nggak kesakitan, malah enak gitu. Usahakan sampai sebatas yang kita kasih obat dimatengin, supaya nanti ke bawahnya itu sekali aja lewat ya teman-teman. Tetap semangat, jangan nyerah. Kalau ada yang komplain jangan nyerah. Bunda yang baik hati, bunda yang itu jangan nyerah dong. Itu biasa, kalau kita nggak gagal, kita nggak tahu kesalahan kita di mana. Nah setelah teman-teman lihat video ini, pasti oh iya ya saya salahnya di mana. Saya kemarin seperti ini. Nah setelah nonton ini pasti kita kembali evaluasi kesalahan kita di mana. Nah udah bisa teman-teman ya. Ini kalau mau dicoba boleh, yang belum pernah coba pakai sisir catok, ini video saya ini boleh ditiru. Kayaknya kalau memang benar-benar mau menghasilkan duit pasti bisa deh. Nih angkat ke atas, kencang. Nah ini sebenarnya saya udah ngantuk banget ya. Tapi demi buat ini, demi kelangsungan video saya usahakan. Nanti kalau anak-anak saya masih bangun, saya nggak bisa. Saya kelamaan ngedit, kelamaan ngurus anak, akhirnya saya pun videonya pun terkendala gitu. Tapi mumpung mereka udah tidur, ini udah malam loh, kayaknya udah jam 12 malam ya. Tapi saya usahakan secepatnya ini akan saya tayangkan. Bagian depan itu ditarik ke belakang, ambil dia sisi yang pendek, timpa ke yang panjang. Nih pertanyaan siapa ini kemarin saya nggak tahu. Dan jangan diulang-ulang ya, jangan diulang-ulang. Kenapa nggak diulang-ulang Kak? Karena nanti hasilnya jadi mengembang, ngekrus, keriting halus. Itu nanti hasilnya kalau diulang-ulang, digesek-gesek. Nih bagian atas ya. Nih masukkan catoknya, masukkan sisirnya, masukkan catoknya, masukkan sisirnya, masukkan catoknya, putar, masukkan catoknya. Usahakan sampai rambutnya mengkilat baru turun ke bawah. Nah pelan turunnya begitu ya. Ini sebenarnya saya udah mau percepat sebenarnya, tapi kasihan bunda-bunda yang memang menunggu video saya di smoothing ini.
sambil dilihat-lihat aja ya bunda ya, sambil dilihat, dikelatenin. Kalaupun saya terlalu banyak ngomong, maafkan saya. Kalau ada kekurangan saya, boleh juga di komen. Kritik dan saran kita terima ya bunda-bunda, kritik dan saran kita terima. Nah kalau contohnya kita mau buat video yang kayak mana juga boleh dimintanya, Kak tolong dong video yang seperti ini gitu. Tapi yang benar-benar itu dibutuhkan ya, dibutuhkan, karena saya itu punya waktu nggak seperti dulu yang udah bebas. Sekarang saya punya baby, saya harus benar-benar maksimalkan waktu saya untuk berbagi gitu. Nah nanti bisa teman-teman lihat finishingnya ya, finishingnya itu dan hasilnya pelan-pelan aja lihatnya. Bagian poni itu perhatikan ya, kayak mana saya buat ya. Nanti saya udah mau tidur dulu guys, udah ngantuk banget nih. Nah perhatikan cara pengambilan saya nanti bagian poni. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah ya. Kita saling berbagi dong. Kalau saya udah berbagi ke teman-teman, teman-teman juga berbagi dong sama teman-teman kita. Barangkali teman-teman kita ada yang memang membutuhkan smoothing yang gagal atau smoothing yang smoothing yang rusak gitu. Kalau mereka lihat ini pasti mereka semangat gitu, karena banyak yang bilang seperti itu. Udah sempat down, tapi setelah nonton video saya akhirnya disemangat lagi gitu. Akhirnya disemangat lagi, mau smoothing rambut lagi. Barangkali ada teman-teman kita juga yang seperti itu. Kita harus saling support, kita harus saling membangun, nggak boleh saling menjatuhkan. Kalau ada kesalahan, kekurangan teman-teman kita tahu, kita harus kasih tahu. Nggak jadi masalah dong, karena kita juga dulu pernah merasakan hal yang sama gitu ya. Oke guys, jangan lupa ya teman-teman, ditunggu video berikutnya. Ini dia, check it out. Terima kasih, God bless you, Tuhan berkati, salam kasih, salam sehat buat kita, salam sukses. Pokoknya usahanya diberkati, anak-anaknya diberkati, keluarganya diberkati, semuanya kita yang nonton video ini diberkati, rezekinya berlimpah-limpah. Oke, bye.